我怎么是不是你吗？你看，点儿都不像。是谁的弟子？我认得你，要英雄救美是吧？想要少受一些。我怎么会差呢？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-156. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 155. Kemarin tetuamu menyarankan kepada para tetua lainnya untuk berhati-hati. Pasalnya, Qinan telah berhasil menerobos aturan dan juga berkeinginan kemari untuk bisa mendapatkan harta yang ada di Gunung Wendao. Karena itulah para tetua harus memperketat pertahanan untuk memasuki Gunung Wendao. Tapi tetua ini memiliki sebuah rencana tersendiri, di mana dia itu ingin Qinan masuk supaya bisa mempermudah mereka dalam menangkapnya. Sedangkan di sisi lain, Qinan sendiri bersama dengan Yang masihlah terus melakukan perjalanan, hingga sampai juga di hadapan gerbang dari gudang harta karun. Namun ada seorang penjaga yang melarang mereka masuk. Sinan bisa saja diizinkan masuk selama dia itu bisa menerapkan teknik niat pedang yang baru saja dia gunakan. Baik Qinan maupun Yang Gao kebingungan karena sepertinya senior itu memiliki sebuah rencana tersendiri. Alhasil Qinan dan Yang Gao pun akan mencoba memasuki Gunung Wendao. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Qinan dan Yang Gao telah berhasil melewati pengecekan awal. Tapi di pengecekan kedua mereka akan diperiksa lagi. Karena meskipun mereka baru saja melewati jembatan mata langit, tapi orang-orang ini tidaklah bisa membiarkan mereka naik gunung dulu. Mereka harap Yang Gao tidaklah menyalahkan ini semua kepada mereka, karena bagaimanapun sang utusan sudah memberikan pesan untuk melakukan pemeriksaan lebih ketat lagi. Jadi karena itulah mereka mencoba mencocokkan poster Sinan dengan wajahnya. Untung saja Qinan mengenakan topeng, jadi dia cukup sulit untuk bisa mencocokkannya. Padahal pria ini merasa kalau Qinan sangatlah mirip dengan sosok yang berada di dalam poster. Tidak ingin membuat masalah, Qinan memberikan uang untuk melancarkan urusannya. Tidak di Donghua maupun Konoha, ternyata oknum-oknumnya sama saja. Dengan uang tersebutlah urusan Qinan dan Yang Gao sangat lancar. Mereka dipersilakan untuk masuk. 我怎么是不是你吗？你看，点儿都不像。 Jauh di dalam sebuah gua, kita pun diperlihatkan dengan sebuah teriakan dari seorang gadis, yang mana ternyata saat ini dirinya hendak dicicipi oleh Mu. Gadis ini tidak bisa melawan selain memohon untuk bisa dilepaskan. Tapi sepertinya itu tidaklah mungkin terjadi. Terlebih lagi, terlihat ada dua wanita yang juga sudah dicicipi oleh Mu. Di saat ia tertawa puas, sebuah pedang pun telah mengarah kepada lehernya, di mana ini merupakan kedatangan dari Qinan. Dan begini, gadis itu pun masihlah selamat. Sedangkan Mu merasa murid ini telah berani kepadanya, padahal ayahnya merupakan sang utusan langit selatan. Atas apa yang telah mereka perbuat, dia menjamin kalau ini adalah akhir dari hidup mereka berdua. Hanya saja Qinan dan Yang Gao tidak terlalu peduli. Berhubung Mu telah mengenali Yang Gao, jadi Qinan pun melepaskan topengnya, yang seketika saja membuat dia ketakutan. Karena bagaimanapun, Qinan merupakan sosok yang hampir saja menghabisi nyawanya. Ia menjadi sangat ketakutan karena sekarang ia hanya sendirian. Jika seperti ini, maka bukan tidak mungkin Qinan dapat menghabisinya dengan mudah. Qinan memintanya untuk menjawab beberapa perkataannya. Karena dan begitulah dia masih dapat selamat. 是谁的弟子？我认得你，要英雄救美是吧？ 想要少受一些。 Mu akan menjawab apa saja yang dia ketahui. Namun dia ini juga baru tiba di Gunung Wendao, jadi hanya beberapa hal saja yang diketahui. Ia pun memohon untuk dilepaskan. Akan tetapi mereka melihat para wanita yang telah dirinya siksa. Qinan tidaklah memiliki niatan untuk mengampuninya. Maka karena itulah dia akan menghabisi Mu. Sebab bencana sepertinya tidaklah layak dibiarkan hidup. Dalam satu kali serangan saja, Mu pun langsung meninggoy.
Kinan akan menyamar sebagai Mu demi bisa mendapatkan informasi yang lebih jauh lagi. Dia bersama Yang Gao pun kembali melakukan perjalanan, di mana kita dibawa ke sebuah aula. Para murid elit Gunung Wendao tengah menikmati makanan di sana. Saat kemudian, Kinan yang sudah menyamar menjadi tuan mudamu pun telah tiba. Rekan-rekannya penasaran apakah adik sepuguruan mereka sesuai dengan seleranya. Berhubung semua perhatian sedang tertuju kepadanya, jadi Kinan pun mulai berakting kalau pada gadis itu memang sangatlah nikmat. Tidak heran Su menyarankan semua ini kepadanya. Namun ia bingung mengapa mereka terlihat begitu santai. Apakah mereka tidaklah menerima tugas dari ayahnya, yang mana perintah dari tuan spiritual adalah melakukan pencarian kepada Kinan. Karena dia itu berencana memasuki gua harta karun Wendao demi bisa mencuri harta karun. Jadi semua orang di sekte ini harus diperiksa secara acak. Mendengar hal itu membuat para murid elit kebingungan. Selain itu mereka juga tertawa, karena bagi mereka Kinan bukanlah sebuah masalah besar. Terlebih lagi para tetua juga ada di sini. Jika Kinan muncul, maka mereka pasti dapat menghabisinya dengan mudah. 怎么样？我们怎么会差呢？欲潜入问道。 Sepertinya utusan spiritual tengah banyak pikiran, sampai-sampai mengkhawatirkan sosok bernama Kinan itu. Terlebih lagi mereka bukanlah murid sembarangan, melainkan para pewaris yang telah dipilih oleh para tetua. Jadi mereka tidak takut kepada Kinan. Kinan yang menyamar pun memberitahu kalau dirinya sudah pernah bertarung dengan Kinan, yang mana dia sangatlah kuat, jadi bagaimana bisa mereka begitu percaya diri. Para murid ini menjelaskan kalau sebagai pewaris mereka tidaklah ngebacot saja. Tuan mudamu merasa kalau kemampuannya lah yang tidak hebat. Jadi dia itu ingin meminta bimbingan kepada para murid elit. Kedua murid ini tahu betul tuan mudamu merupakan orang yang begitu sombong dan sangatlah layak untuk dihukum. Berhubung dia tengah meminta bantuan, jadi mereka berdua memiliki sebuah rencana untuk bisa memberikannya pelajaran. Mereka akan membuat tuanmu menderita sampai tak bisa meminta pertolongan. 真传递实力不弱呀，这小子平日里没少最不精了，还望。 Sebenarnya mereka tidak ingin menceritakan tentang seni bela diri dan hanya ingin bersantai saja pada hari ini. Namun jika tuan mudamu tertarik, maka mereka akan mengajarinya untuk melakukan sparring juga. Jika dia berhasil menang, maka mereka akan mengatakan apa yang ingin dia ketahui tanpa menutup-nutupinya. Inilah yang Kinan tunggu-tunggu. Terlebih lagi dia sama sekali tidaklah takut kepada siapapun. Tuan muda pun menerima tantangan yang mereka berikan. Alhasil kedua murid ini pun menjadi bersemangat dan akan membawa minuman Yansen dalam pertarungan mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.